Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan secara berseri teori hukum. Ini kaji untuk sahabat pembelajar yang sedang menempuh studi lanjut di Magister Hukum. Kita akan diskusi berseri saja dan pelan-pelan seperti biasa, 7 sampai 12 menitan saja setiap serinya. Sahabat, pada kesempatan pertama saya ingin menyampaikan deskripsi apa sih yang ingin didiskusikan di mata kuliah teori hukum itu. Sahabat, kita akan berturut-turut mendiskusikan mengenai posisi teori hukum dalam lapisan ilmu yang biasa oleh teman-teman pembelajar itu merefer pada pandangan beberapa pakar, di antaranya Jan Geisel dan Mark van Hoek. Kita akan coba diskusikan itu nanti. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan apa hubungan antara ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Berikutnya, kita akan langsung kepada beberapa teori hukum dengan urutan-urutan. Pertama, definisi hukum, definisi atau pengertian hukum. Yang kedua, teori-teori yang berkaitan dengan fungsi hukum. Kemudian teori yang berkaitan tentang atau dengan tujuan hukum. Kemudian teori yang membicarakan mengenai sumber hukum. Lalu beberapa pemikiran atau aliran dalam pemikiran hukum sebagai grand theory. Dan yang terakhir, kita akan coba bedah beberapa teori hukum dari mulai abad demi abad, dari mulai perkembangan teori hukum itu ada sampai teori hukum kontemporer. Sahabat, pada kesempatan pertama ini saya ingin mendiskusikan kaitan antara ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum. Merujuk banyak pandangan, di antaranya Jan Geisel, kemudian dan Mark van Hoek, lalu kemudian Mewesen, semua rata-rata menyebutkan bahwa disiplin ilmu hukum itu lapisan-lapisannya meliputi pertama ilmu hukum, yang kedua teori hukum, dan yang ketiga filsafat hukum. Kita akan diskusikan apa itu ilmu hukum. Ilmu hukum sebagaimana yang dipahami, dia adalah ilmu yang sui generis, ilmu yang khas, ilmu yang mandiri, yang berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu hukum, sebagaimana definisi ilmu sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem, menurut metode-metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Gejala di bidang hukum misalnya, paling tidak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentu itu, maka ilmu hukum adalah ilmu yang objek kajiannya tatanan hukum, hukum positif atau ius constitutum, yang mempelajari mengenai bagaimana hukum itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Tentu saja ilmu hukum itu sifatnya teknis. Ia problem solving, berorientasi pada menemukan dan memecahkan masalah untuk mengatasi masalah-masalah hukum dalam praktek. Itulah ilmu hukum. Sekali lagi, ilmu hukum adalah
ilmu yang objek kajiannya sistem hukum, tatanan hukum, hukum positif, ius constitutum, hukum yang sedang berlaku di suatu negara atau di suatu komunitas tertentu. Kalau begitu, apa itu teori hukum? Di atas ilmu hukum itu, lapisan yang di atasnya adalah teori hukum. Teori hukum objeknya bukan hukum positif, bukan dogma hukum, bukan hukum yang sedang berlaku di suatu komunitas, di suatu negara tertentu. Dia tidak dogmatik, dan objeknya di teori hukum itu tidak terbatas pada hukum yang sedang berlaku pada satu waktu tertentu di suatu tempat tertentu. Ia sifatnya general. Karenanya teori hukum adalah teori-teori dari ilmu hukum. Jadi ilmu hukum itu dibangun melalui teori-teori yang sifatnya general, yang sifatnya abstrak. Satu teori berlaku tidak hanya di satu atau bagi tatanan atau sistem hukum tertentu. Bedanya antara ilmu hukum yang mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu pada masa tertentu bersifat dogmatik, maka teori hukum ia mengkaji, melihat, memecahkan gejala-gejala hukum yang dari pendekatan yang bersifat abstrak dan berlaku di mana saja. Dia lebih bersifat umum, tidak hanya pada tatanan sistem hukum tertentu. Di atas dari teori hukum itu adalah filsafat hukum. Filsafat hukum sama halnya dengan teori hukum, dia juga bersifat abstrak dan general. Tetapi filsafat hukum itu lebih mendalam hingga ke dasarnya, hingga ke akarnya, dan dia bersifat spekulatif. Legal philosophy itu spekulatif. Ia berpikir sebagai filsafat itu sebagai pengetahuan untuk mencari kebenaran yang berlaku kapan saja, di mana saja. Karenanya kemudian filsafat hukum itu lebih bersifat di atas teori hukum yang general dan abstrak. Dia bersifat abstrak sekaligus juga spekulatif, tetapi lebih mendalam, karena yang dikejar oleh filsafat itu adalah kebenaran yang terkandung tidak hanya dari ilmu hukum, teori hukum, tetapi juga di dalamnya ada pendekatan metafisika, ada logika, ada retorika, ada etika dan estetika. Sahabat pembelajar, Jan Geisel kemudian menggambarkan serupa piramid. Di bawahnya adalah ilmu hukum, lalu teori hukum, lalu filsafat hukum. Sahabat, pada kesempatan pertama ini tentu saja saya ingin kembali menekankan bahwa pertemuan yang pertama ini mengajarkan kepada kita apa yang akan kita diskusikan di teori hukum ini. Saya ingin mengulangi kembali, dan ini merupakan bagian dari kesimpulan di pertemuan pertama. Teori hukum dibangun dari dua kata, teori dan hukum. Teori itu adalah pendapat yang didasarkan pada riset, pada penelitian, pada penemuan yang tentu saja didukung oleh data dan atau argumentasi. Teori dihasilkan oleh pemikir, oleh seseorang, bisa juga oleh beberapa orang, dan pendapat itu tentu saja didasarkan pada hasil riset, hasil penemuan, didukung oleh data-data dan argumentasi. Teori hukum tentu saja pendapat tentang hukum
yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh fakta, data, dan argumentasi hukum. Kita akan diskusikan teori hukum itu. Lalu apa sih manfaat dari teori hukum? Teori hukum secara kaji ilmiah, teoritis, tentu saja manfaatnya adalah membangun ilmu hukum. Ilmu hukum itu akan lebih berkembang ketika hasilkan teori-teori, dan teori itu tentu saja dihasilkan lewat sebuah penelitian atau penemuan. Teori hukum yang akan kita ajarkan mempunyai juga manfaat lain, terutama bagi teman-teman yang sedang belajar di magister hukum. Teori hukum lazim digunakan sebagai pisau analisis, sebagai batu uji tepatnya ketika teman-teman menemukan problem hukum. Ketika mau melakukan penelitian, melakukan penulisan, ada problem hukumnya. Apa masalah hukumnya? Dari masalah hukum itu kemudian dirumuskan latar belakang, dirumuskan perumusan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ilmiah, pertanyaan penelitian. Lalu berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah itu, sahabat pembelajar akan memilih teori-teori hukum sebagai batu uji, sebagai pisau analisis. Tujuannya tentu saja untuk menemukan apa sih solusinya dari problem hukum yang sudah ditemukan sebelumnya atau sudah didapati sebelumnya. Teori hukum di samping membangun ilmu hukum menjadi terus berkembang sebagai karakteristik suatu ilmu yang sui generis itu, yang mandiri dan otonom. Ilmu hukum itu berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, karenanya harus ada teori-teori hukum yang membangun terus ilmu hukum itu, dan tentu saja didasarkan pada grain teorinya yaitu filsafat hukum. Tetapi dalam kepentingan perkuliahan, studi-studi S1, S2, S3, teori hukum juga penting menjadi batu uji dalam penelitian. Tentu saja magister hukum harus kita raih dan teori-teori harus kita diskusikan, kita kuasai, kita baca. Saya sering kali menyebutkan 1, 2, 3 teori saja yang akan kita gunakan ketika menyusun tesis, tetapi shopping, belanja, melihat banyak hal tentang teori-teori hukum itu penting untuk tujuan teori hukum yang ketiga, memenuhi cara pandang kita, cara olah pikir kita, supaya ketika melakukan analisis, membuat argumentasi hukum melalui berbagai pendekatan, kita akan lebih kaya dengan banyak perspektif. Saya pikir itu di pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.